arahan Bapak Presiden sebelum kunjungan ke luar negeri untuk sektor pertanian adalah mengoptimalkan lahan rawa yang produktif yang kita sudah olah. Itu kurang lebih sekarang optimalisasi 350.000 hektar. Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya dan seterusnya. Pak Prabowo minta saran sama Bapak nggak? Mungkin ada sektor pertanian yang akan dibahas, isu soal pertanian yang akan dibahas nanti di luar negeri. Fokus tadi pada irigasi, kemudian satu lagi mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita yang ada. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya, ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung. Berarti ada potensi kerjasama dengan Cina, Inggris, AS? Enggak, kan sudah ada, sudah jadi dengan Menteri PU cukup. Kan bendungannya sudah selesai. Berarti nanti soal itu nggak dibawa? Bendungannya sudah selesai 61, tetapi ini harus dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier. Ini harus terkoneksi sehingga airnya termanfaatkan secara optimal. Oke, makasih ya. Isu soal pertanian yang nanti akan dibahas di Cina apa bukan? Kan Cina kita tahu bahwa kerjasama untuk bidang pertanian itu juga kemarin kami ya kan baru pulang saya dari Brazil G20 itu membahas masalah investasi sapi perah, kemudian untuk sapi bakalan. Itu yang kita bahas. Kemudian sapi perah dari Vietnam. Jadi kami dari Vietnam, Brazil membahas masalah peternakan. Sapi hidup itu ya Pak? Yang ya. 2 juta akan datang. Mudah-mudahan kita investornya menyampaikan bagaimana supaya dipermudah dalam berinvestasi di Indonesia. Target tahun kedatangannya kapan Pak? Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai. Pak Amran, itu yang soal Bapak marah-marah waktu di Kementan itu Pak, Enggak untuk memecat di jajaran yang nakal soal pupuk itu Pak, pendistribusian itu? Bukan marah, menasihati agar bayangkan kan ini ada pertemuan kepala desa, ada 1.500 kepala desa. Kami tanya karena kepala desa, kesuksesan kepala desa adalah kesuksesan kita semua. Aku tanya sektor pertanian apa masalahnya? Ada dari Aceh, ada dari Cilacap, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Mengatakan Pak, pupuknya belum sampai. Padahal itu sudah diputuskan sejak Januari. Tahun 2024. Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributor atau distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita, sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit. Padahal Bapak Presiden luar biasa perhatian beliau di sektor pertanian. Yang pertama, pupuk ditambah 100%, naik 100% volumenya dari 4,7 menjadi 9,5 juta ton tahun ini dan tahun depan. Kemudian yang kedua, irigasi. Kemudian yang ketiga, benih unggul kita sudah berikan. Yang keempat, ada utang dari petani dan nelayan yang sudah macet 10 tahun. Itu juga diputihkan. Ini kan sangat bagus, luar biasa. Kami malu ke Bapak Presiden. Kami sebagai menterinya harus bekerja keras, harus lebih keras lagi dan mengikuti detail sampai ke lapangan. Tadi berarti dibahas juga soal
aduan petani itu Enggak. ke presiden? Fokus menyelesaikan irigasi, mengoptimalkan lahan rawa, itu fokus dulu. Nggak ada soal pupuk tadi Pak? Nggak ada. Pupuk sudah selesai. Evaluasi dari Kementerian Pertanian sendiri apa Pak? Setelah mendengar keluhan dari Kami pupuk itu? kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan, yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup. Langsung ke petani? Langsung ke petani. Kan Bapak selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit, jangan ada yang bermain-main. Kalau ada distributor, katakanlah nanti pasti ada distributor di ujung. Tapi jangan ribet, dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut izin. Itu sudah pasti. Oke. Dipanggil Bapak, dan Bapak mau jalan ke luar negeri. Jadi dia tanya isu-isu kesehatan apa yang kira-kira terkait dengan Cina, dengan Amerika, dan juga dengan Inggris. Nah, kita bilang bahwa dengan Cina memang kita sudah ada beberapa agreement, mungkin ada beberapa kemungkinan kerjasama lanjutan lah di zamannya juga. Di Amerika juga kita kan sekarang sedang menyelesaikan MOU kesehatan perpanjangan antara Amerika dan Indonesia. Nah ini sekarang memang prosesnya ada di pihak Amerika. Jadi kalau misalnya datang ke sana nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang Inggris kan duta besarnya sempat hadir ke saya juga. Dia juga bilang kalau datang bisa nggak ada satu kerjasama yang bisa ditandatangani bersama. Nah itu tadi dibicarakan sama beliau dan maka persiapan beliau jalan. Itu sih. Sama Bapak sendiri ada negara yang ikut mendampingi Pak Presiden nggak sih? Kalau saya sebenarnya saya kan banyak tugas yang mesti beresin anggaran ya di sini. Jadi saya bilang mungkin bisa nanti Pak Menlu aja yang nanti bawa gitu. Kondisi di Gunung Lawan Tobi apakah dibahas dengan Pak Presiden Prabowo? Kenapa? Ya beliau nanya, tapi saya bilang sudah ditangani dengan Pak Menko PMK. Kita udah rapat juga sama Pak Menko PMK. Kita juga udah berhubungan sama Gubernur NTT di sana supaya bisa. Penanganan seperti apa? Kita udah kirim obat-obatan, ya alat-alat kesehatan, ya juga tim kesehatannya. Untuk kondisi kesehatan apakah ada efek kaum itu bagaimana gitu? Nggak tertangani kok, ini kan yang meninggal 10-an ya kalau nggak salah di sana udah ditangani.